pecahan. A. Menyederhanakan dan mengurutkan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai P per Q. Dengan P dan Q adalah bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0. Bilangan P disebut pembilang dan bilangan Q disebut penyebut. Pecahan dapat dikatakan senilai apabila pecahan tersebut mempunyai nilai atau bentuk paling sederhana yang sama. Berikut ini tiga cara dalam menyederhanakan pecahan. Kelas 5 kalian sudah belajar menyederhanakan pecahan. 1. Menggunakan FBB. Masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan FBB dari bilang pembilang dan penyebut tersebut. Contoh, tentukan bentuk paling sederhana dari pecahan 48 per 72. FBB dari 48 dan 72 sama dengan 24 sehingga masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan 24. Ingat syarat FBB harus sama-sama ada. FBB dari 48 bagi 24 sama dengan 2. 2 bagi 24 3. 2 per 3. Jadi bentuk paling sederhana dari pecahan tersebut adalah 2 per 3. 2. Menggunakan faktorisasi prima. Pembilang dan penyebut dijabarkan sesuai faktorisasi prima. Angka yang sama pada pembilang dan penyebut dapat dihilangkan. Contoh, 48 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2. 72 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 3. 2 per 3. 3. Menggunakan pembagian berulang. Pembagian dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama secara berulang. Pembagian berulang berarti jika pembilang dan penyebut sudah tidak dapat lagi dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, 48 bagi 4 sama per 72 bagi 4 sama dengan 12 bagi 2 sama per 18 bagi 2 sama dengan 4 bagi 3, 9 bagi 3 sama dengan 2 per 3. Ingat ya, ini nanti ada soal UN nanti dibuat sama dinas. Awas kalau nggak lulus. Jenis pecahan. 1. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan dengan pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat. Contoh 7 per 15, 3 per 1 per 21, 9 per 49, 121 per 13, 25 per 3. 2. Pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilang dan penyebut merupakan angka bilangan bulat dan berlaku pembilang kurang atau lebih kecil dari penyebut. Pecahan murni dapat dikatakan sebagai pecahan biasa, tetapi pecahan biasa belum tentu dapat dikatakan sebagai pecahan murni. Contoh 5 per 13, 12 per 3, 5 per 7, 11 per 15, 25 per 61. 3. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah yang pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contoh 3 1 per 2, 5 2 per 3, 5 5 per 7, 7 3 per 4, 9 7 per 11. Kelas 5 kalian sudah belajar pecahan campuran. 4. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya serta ditulis dengan koma. Contoh 0,2, 3,5, 5,22, 4,56. Kelas 6 sudah belajar, harus paham ini. 5. Persen atau per 100. Pecahan persen atau per 100 adalah pecahan yang dengan penyebut 100 dan dinotasikan dengan persen. Contoh 4% artinya 4 per 100, 35% artinya 35 100. Diingat ini pelajaran kelas 4 loh. Mengurutkan berbagai pecahan. Mengurutkan pecahan dapat dilakukan dari pecahan terbesar ke pecahan terkecil atau sebaliknya pecahan dalam bentuk yang sama. Misalnya dalam bentuk pecahan bisa mengurutkan pecahan yang dilakukan yaitu dengan cara mengurutkan pembilangnya dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Namun biasanya pecahan disajikan dalam berbagai bentuk sehingga pecahan tersebut harus disamakan bentuknya terlebih dahulu. Baru dapat diurutkan. Berikut langkah dalam mengurutkan pecahan. Beberapa yang
beberapa jenis pecahan berbagai bentuk. A. Ubahlah pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis. B. Urutkanlah pecahan-pecahan tersebut dari besar ke kecil atau sebaliknya. B. Operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. 1. Operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Untuk menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, samakan penyebutnya terlebih dahulu. Contoh 1. 3/8 tambah 7/12. Samakan penyebut kedua pecahan. Ubah penyebut menjadi KPK dari 8 dan 12, yaitu 24. Ingat KPK di pelajaran sebelumnya. Harus hafal KPK. Jangan sampai lupa. Ini nanti ditambah soalnya di UN nanti. Kasih mau udah belajar loh. 3/8 sama dengan 3 kali 3 9, 8 kali 3 24, dan 7 kali 2 sama dengan 14, 12 kali 2 24. Maka 3/8 tambah 7/12 tambah sama dengan 9 tambah 14/2 4 sama dengan 23/2 4. 2 5 6 kurang 1/3. KPK dari 6 dan 3 adalah 6. Maka 5/6 kurang 1/3 sama dengan 5/6 kurang 2/6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. 2. Operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Untuk menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal dapat digunakan cara bersusun sesuai dengan nilai tepat bilangan. Contoh 1. 17 1,769 tambah 0,3. Gunakan cara bersusun sebagai berikut. Nih lihat. 9 tambah 0 9, 6 tambah 0 6, 7 tambah 3 10, simpan 1, 1 tambah 1 2 tambah 0 2. Jadi 1,769 tambah 0,3 sama 2 3,112 kurang 1,15. Gunakan cara bersusun sebagai berikut. 3,112 kurang 1,150 sama dengan 1,1962. Jadi 3,212 kurang 1,15 sama dengan 1,962. 3. Penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan dalam soal cerita. Dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan pada soal cerita sama dengan menyelesaikan soal cerita pada operasi bilangan caca, yaitu membaca dan memahami perintah soal dan menuangkannya dalam kalimat matematika. Berikut langkah-langkah dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. A. Samakan semua pecahan dalam satu bentuk pecahan. B. Jika pecahan-pecahan tersebut dijadikan dalam bentuk pecahan biasa dan pecahan dari pecahan-pecahan tersebut berbeda, samakan dahulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. C. Jika semua penyebut telah disamakan, jumlah atau kurangkan, kemudian sederhanakan. C. Operasi perkalian dan pembagian pecahan. 1. Operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan biasa. Untuk menentukan hasil operasi perkalian pecahan, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contoh 3/4 kali 8/15 sama dengan 3 kali 8 24, 4 kali 15 60. Jadi sederhanakan 2/5. Kelas 6 ini udah belajar, kalian buka videonya. Langkah-langkah pembagian bilangan pecahan sebagai berikut. A. Jika operasi pembagian bilangan pecahan, ubah tanda bagi menjadi tanda kali dan pecahan pembagi dipindah posisi, yaitu bila pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. B. Setelah itu, langkahnya sama dengan operasi perkalian bilangan pecahan, yaitu pembilang dan dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Contoh 6/10 bagi 2/15 sama dengan 6/10 kali 15/2 sama dengan 9/2. 2. Operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan desimal. Langkah-langkah perkalian antar bilangan desimal sebagai berikut. A. Anggaplah bilangan desimal sebagai bilangan bulat biasa, kemudian kalikan seperti biasa. B. Hitunglah banyak seluruh angka di belakang tanda koma pada semua bilangan. C. Letakkan tanda koma sesuai banyak seluruh angka di belakang koma. Contoh 0,25 kali 3,8. 25 kali 38 sama dengan kali 200 tambah 75 950. Oleh karena 0,25 memiliki angka di belakang tanda koma dan 3,8 memiliki satu angka di belakang koma, hasil perkaliannya akan memiliki 2 tambah 1 3. Angka
maka di belakang tanda koma. Jadi 0,25 kali 3,8 adalah 0,950. Langkah-langkah pembagian yang melibatkan bilangan desimal sebagai berikut. A. Ubahlah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. B. Lakukan pembagian seperti pada pembagian pecahan biasa. Lalu hasilnya dapat diubah menjadi pecahan desimal. Contoh 2,1 bagi 0,35. Ubahlah menjadi pecahan biasa sehingga diperoleh 2,1 bagi 0,35 sama dengan 2/10 bagi 35/100 sama dengan 21/10 kali 200/35 sama dengan 30/5 sama dengan 6. D. Masalah yang berkaitan dengan bentuk pecahan. Dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan pada soal cerita sama dengan menyelesaikan soal cerita pada operasi bilangan cacah, yaitu membaca dan memahami perintah soal dan menuangkannya dalam kalimat matematika. Berikut langkah-langkah yang menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. A. Samakan semua pecahan dalam satu bentuk pecahan. B. Jika pecahan-pecahan tersebut dijadikan dalam bentuk pecahan biasa dari pecahan-pecahan tersebut berbeda, maka samarkan dahulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. C. Jika semua penyebut telah disamakan, jumlahkan atau kurangkan, kemudian sederhanakan. E. Mengubah pecahan menjadi bentuk persen dan atau desimal. Satu bentuk pecahan dan bentuk persen. Mengubah pecahan menjadi persen. Ubahlah pecahan dalam bentuk pecahan biasa, kemudian dikalikan dengan 100%. A per B kali 100% sama dengan A kali 100 per B persen. 2. Mengubah persen menjadi pecahan. Ubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, kemudian sederhanakan pecahan tersebut. A persen sama dengan A per 100. 3. Bentuk pecahan dan desimal. A. Mengubah pecahan menjadi desimal. Ubahlah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal dengan membagi penyebutnya. Hasil pembagian akan terdapat tanda koma. B. Mengubah desimal menjadi pecahan. Ubahlah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan biasa, kemudian sederhanakan pecahan tersebut. Contoh soal dan pembahasan. 1. Diketahui pecahan-pecahan berikut: 3/7, 5/17, 1/5/11, 21/5%. Urutkan pecahan tersebut dari yang terkecil sampai terbesar adalah A 5/17, 3,7, 1/5/11, 21/5, B 2%, D 21/5%, 5/17, 3/7, 1/5/11, C 1/5/11, 5/17, 3/7, 21/5%, D 5/17, 3/7, 21/5%, 1/5/11. Jawabannya B. Ubah semua bentuk pecahan dari pecahan desimal. 3/7 0,43, 5/17 0,29, 1/5/11 16/11 1,45, 21/5% sama dengan 1/1% per 5%. 101/5 kali 100 sama dengan 1/500 kalau 0,20. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah 0,20, 0,29, 0,43, 1,45 atau 21/5%, 5/17, 3/7, 1/5/11. 2. Tina mempunyai pita sepanjang 1/6 meter, 1/6 meter dan membeli pita sepanjang 1/3 meter. Pita tersebut digunakan untuk membuat hiasan bunga sebanyak 1/3/4 meter dan untuk membuat bungkus kado 25/6 meter. Sisa pita Tina sekarang adalah A 23/4 meter, B 25/6 meter, C 11/12 meter, D 31/12 meter. Jawabannya C. Mencari KPK dari 6 dan 3 dan 4 untuk menentukan berbeda. Jika KPK dari 6, 3, 4 adalah 12, bisa kita tindak dengan urat tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 17 6 tambah 2 tambah 8 per 12 sama 35 per 12 sama 2 11 per 12. Jadi sisa tindak adalah 11 per 12 meter.